Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamuhu alaih. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena dengan takwa hidup kita menjadi terarah dan dengan takwa akhirat kita menjadi selamat. Ma'asyarul muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang penuh kemuliaan ini, marilah kita merenungkan satu sifat yang menjadi tanda seorang hamba, menjadi tanda keimanan seorang hamba, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur bukan sekedar ucapan di lisan dan bukan hanya ekspresi sesaat ketika kita mendapatkan sebuah nikmat yang besar. Akan tetapi, bersyukur adalah ibadah yang menyeluruh. Bersyukur dengan hati yang mengakui segala nikmat-nikmatnya. Bersyukur dengan lisan, yaitu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur dengan anggota badan dengan menggunakan segala nikmatnya di dalam beribadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika kalian bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah kuberikan, maka aku akan menambahkan nikmat-nikmat tersebut. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Akan tetapi jika kalian kufur terhadap nikmat-nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ayat ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala yang pasti, bukan hanya sekedar nasihat. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menjamin penambahan nikmatnya, baik nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat rasa tenang, dan nikmat rezeki maupun keberkahan hidup. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seringkali manusia menyempitkan makna nikmat. Seringkali manusia menyempitkan makna nikmat hanya pada harta dan juga kesenangan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, indahu quta yaumih, faka'annama hizat lahu dunya." Barang siapa yang di pagi harinya berada dalam keadaan aman di tempat tinggalnya, sehat tubuhnya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan-akan seluruh dunia telah diberikan untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Kita bangun pagi dalam keadaan aman, iman masih terjaga, badan kita masih bisa bergerak, dan rezeki masih Allah alirkan untuk kita. Itu semua adalah nikmat yang besar yang sering luput dari rasa syukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung nikmat-nikmat yang telah kuberikan, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Surat Ibrahim ayat 34. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memberikan teladan kepada kita tentang syukur yang paling agung. Padahal dosa beliau telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau salat malam hingga kedua kakinya bengkak. Ketika ditanya, beliau menjawab, "Afala akunu 'abdan syakura?" Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Jika kita ingin melihat contoh tentang bersyukur yang paling berat namun paling mulia, maka kita bisa melihat kisah Nabi Ayyub alaihi salam. Beliau dahulu hidup dalam kelapangan. Allah memberinya harta, Allah memberinya keluarga, dan juga kesehatan dan kedudukan.
Namun kemudian Allah mengujinya dengan ujian yang sangat berat. Hartanya habis, keluarganya wafat, dan tubuhnya ditimpa penyakit dalam waktu yang lama. Dalam keadaan seperti itu, tidak sedikit manusia akan mengeluh dan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi Ayub tetap menjaga adabnya kepada Rabb-Nya. Lisannya tidak penuh dengan keluh, hatinya tidak dipenuhi dengan rasa protes. Bahkan doanya penuh kelembutan dan pengakuan akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabadikan doa beliau, "Anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin." Sesungguhnya aku telah ditimpa sebuah kesusahan dan engkau adalah yang maha penyayang di antara semua penyayang. Surat Al-Anbiya ayat 43. Beliau tidak menuduh, tidak juga menuntut, dan tidak berputus asa. Bahkan di tengah ujian, beliau tetap memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai maha penyayang. Maka Allah pun memuji beliau, "Inna wajadnahu sabira, ni'mal 'abdu wa innahu awwab." Sungguh kami dapati dia sebagai hamba yang sangat sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh dia selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Shad ayat 44. Akhirnya setelah kesabaran dan syukur itu sempurna, Allah Subhanahu wa taala kembalikan seluruh nikmat-nikmatnya. Bahkan lebih banyak dari nikmat-nikmat sebelumnya. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa syukur bukan hanya saat nikmat datang, tetapi saat nikmat kita diuji. Orang yang tetap bersyukur dalam kesempitan akan Allah angkat derajatnya dan Allah gantikan dengan kebaikan yang besar. Karena bersyukur adalah solusi yang sering terlupakan. Maka marilah kita bermuhasabah atas diri kita. Apakah nikmat iman sudah kita syukuri dengan ketaatan? Apakah nikmat waktu sudah kita syukuri dengan amal? Apakah nikmat hidup sudah kita syukuri dengan menjauhi kemaksiatan? Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Lahul hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekali lagi khatib ingin mewasiatkan kepada diri khatib dan kepada seluruh jamaah sekalian. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghiasi hidup ini dengan rasa syukur dalam setiap keadaan. Syukur bukan hanya saat lapang, tetapi juga saat sempit. Orang yang bersyukur saat diuji melihat ujian sebagai jalan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai tanda kebenciannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amrin mu'min, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lillah." Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Seluruh urusannya merupakan kebaikan kepada dirinya. Hadis riwayat Muslim. Jika ia mendapatkan nikmat, ia bersyukur dan itu baik baginya. Adapun jika ia ditimpa sebuah musibah, ia bersabar dan itu pun baik baginya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa qalilum min ibadiyasy syakur." Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang benar-benar pandai bersyukur. Quran surat Saba ayat 13. Ayat ini menjadi cambuk bagi hati kita. Jangan sampai kita termasuk golongan yang lalai dari nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya. Padahal setiap detik kita hidup dalam karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah hamba yang bersyukur dengan memperbanyak pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjaga nikmatnya dari kemaksiatan dan menggunakan apapun yang Allah beri untuk mendekatkan diri kepadanya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك قلوبا شاكرة وألسنة ذاكرة ونفوسا راضيا بقضائك. اللهم لا تجعلنا من الغافلين عن نعمك ولا من الجاهلين لفضلك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت لنا راحة من كل شر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر.